putau na buruki, ho mahu puji Tuhan ki, ai diramoti ho tong tong, ton di kudot dagi kon, ai diramoti ho tong tong, ton di kudot dagi kon. Sai tong paian hatami na mga puri rohai, alai pangagon sa sude padaw masian hamibe, alai pangagon sa sude padaw masian hamibe. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini firman kehidupan bagi kita dari kitab Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir merupakan kisah yang begitu hebat, yang luar biasa. Diceritakan bagaimana sosok pemimpin Musa mampu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai mujizat dan karya yang di luar dari akal pikiran manusia. Namun, meski peristiwa itu merupakan peristiwa yang begitu hebat, Musa sebagai tokoh pemimpin memiliki ketakutan. Musa adalah manusia yang terbatas. Ia mengetahui keterbatasannya. Ia mengetahui betul bahwa ia tidak mampu melewati semua tantangan dan hambatan dari Mesir. Namun, karena penyertaan dan perlindungan Tuhanlah yang ia pakai. Ia dipakai untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa Israel. Meski keselamatan telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan juga mereka telah melihat karya-karya penyelamatan Allah, namun bangsa Israel juga belum mampu percaya sepenuhnya. Itu juga tidak membuat iman bangsa Israel bertumbuh dan percaya kepada Tuhan. Dalam prosesnya, dalam perjalanannya, berulang kali kita bisa membaca di dalam Alkitab bangsa Israel jatuh pada dosa yang membuat kehidupannya terus di dalam perbudakan dan kembali ke dalam penderitaan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, cara kerja Tuhan di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita tidak bisa dengan mudah memahami dan mengerti maksud tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ragam permasalahan dan kesulitan silih berganti, bahkan terkadang mungkin kita juga berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan telah meninggalkan kehidupan kita sehingga kita dalam menghadapi kehidupan ini begitu sulit dan sendiri. Kita sering kali diliputi ketakutan, berpikir negatif, dan menimbulkan putus asa dalam menghadapi masalah-masalah tersebut. Kita sulit memahami rencana Allah karena kita kurang memiliki kesabaran. Kita tidak memiliki pertumbuhan dalam iman dan kita lebih mementingkan keinginan daging dari diri kita sendiri. Hal-hal itu menjadi salah satu yang juga membuat kita menjauh dari karya Allah yang tidak mau mendapatkan keselamatan seperti yang terjadi bagi kehidupan bangsa Israel. Maka hidup beribadah adalah tanda bagi kehidupan orang yang percaya.
Hidup beribadah bukan hanya sekedar tentang seremonial. Hal seremonial itu penting, namun jika itu tidak dihidupi dan dilakukan dalam kehidupan setiap hari, kehidupan kita sehari-hari, ibadah itu juga mungkin dan pastinya juga tidak akan memiliki arti. Dengan beribadah tentu tidak akan langsung menyelesaikan masalah kita, tetapi melalui peribadahan yang benar yang kita hidupi di dalam keseharian kita, hal itu akan menuntun kita dan mengarahkan kita untuk melewati permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa saja mengalami ketakutan menjalani kehidupan ini. Jika kita mengalaminya, maka yakinlah bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidup kita saat ini. Sebab perjalanan hidup kita bukan ditentukan oleh kekuatan diri kita sendiri, kehebatan, ataupun karena uang yang banyak yang telah kita miliki. Bukan juga karena kebaikan atau kesalehan kita, tetapi apa yang baik yang ada di dalam kehidupan kita, itu semua berasal hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Harta, uang, dan status sosial tidak dapat menjamin hidup kita selalu berada dalam situasi yang baik. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun kita dalam menjaga kesehatan, menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, suatu saat kita adalah manusia yang terbatas dan tubuh kita pun akan lemah dan akan sakit. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin hidupnya akan selalu baik, akan selalu sehat, akan selalu senang, akan selalu baik-baik saja. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat berkata dalam hidupnya tidak ada yang memiliki masalah. Dalam hidupnya tidak memiliki masalah. Karena semua orang pasti mempunyai pergumulan hidupnya masing-masing. Akan tetapi seberat apapun pergumulan hidup kita, Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita sehingga kita sanggup menanggungnya, melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit yang akan kita lihat itu selalu biru. Bunga akan selalu bermekaran dan matahari akan selalu menyinari kita. Tetapi Dia memberikan janji akan memberikan pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Penyertaan Tuhanlah yang akan memampukan kita menjalani hari-hari kita. Karena itu, peganglah janji Tuhan setiap hari bahwa Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita hingga akhirnya nanti. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang sungguh berkuasa, yang sungguh baik, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaanmu. Kami menerima dan merasakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk berlaku setia kepadamu, tidak menyimpang dari jalanmu, dan taat serta tunduk kepada kehendakmu. Sehingga kami dapat Engkau pakai sebagai alatmu untuk menyelamatkan, untuk menjadi penyebar berita, untuk menjadi orang-orang yang bersuara kabar berita Injil kepada siapapun, kepada semua orang. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi alat yang Engkau pakai memasyurkan nama-Mu. Hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu libur
orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termargina. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.